Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Bunita di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, muatan pembelajaran IPS mengenai faktor penting penjajahan bangsa Indonesia dan upaya mempertahankan kedaulatannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami faktor penting penyebab penjajahan. Kemudian yang kedua, memahami perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dan yang ketiga, memahami perkembangan pergerakan nasional. Di mana untuk penjajahan kali ini Ibu akan membahas penjajahan dari bangsa Barat atau bangsa Eropa. Bangsa Barat artinya di sini adalah bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-15. Yang pertama adalah Portugis yang datang sekitar tahun 1511. Kemudian yang kedua ada bangsa Spanyol pada tahun 1521. Dan yang ketiga ada bangsa Belanda pada tahun 1596 dan ada bangsa Inggris pada tahun 1811. Apa sih faktor pendorong penjelajahan samudera mereka hingga bisa sampai ke Indonesia? Mereka faktor pendorongnya ada yang disebut dengan 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold di sini artinya mencari kekayaan. Salah satunya adalah rempah-rempah. Karena menurut mereka rempah-rempah itu lebih berharga daripada emas. Kemudian yang kedua, gospel, menyebarkan agama di daerah yang mereka kuasai. Ya, dan yang ketiga yaitu adalah glory atau mencari kejayaan, di mana mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Karena menurut bangsa Eropa, semakin banyak tanah jajahan, semakin jaya suatu bangsa atau negara. Nah, selain itu ada satu faktor pendorong lagi, yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi mereka semakin pintar dan juga semakin canggih. Yang pertama adalah dengan mereka punya teknik membuat kapal yang semakin canggih sehingga bisa menjelajahi samudera yang luas. Dan kemudian yang kedua ditemukannya bubuk mesiu untuk persenjataan. Dan satu lagi yang tidak ditulis di sini yaitu adalah mereka sudah berhasil menciptakan kompas untuk menentukan arah mata angin. Masa penjajahan bangsa Indonesia dimulai yang pertama ada bangsa Portugis yang datang ke Maluku pada tahun 1512. Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Kemudian pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kemudian pada tahun 1596 Belanda datang pertama kali ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman di Banten. Kemudian datang kembali pada tahun 1598 dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kemudian Belanda membentuk VOC atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Timur di Indonesia, itu yang disingkat dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen. Nah, kemudian melalui VOC mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Dan Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 hingga 1816 saat Indonesia dikuasai Belanda. Mereka berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Dan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pada mulanya, bangsa asing yang masuk ke Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tapi lama-kelamaan mereka mulai bersikap semena-mena dan ingin menguasai. Sehingga bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Perlawanan terjadi di beberapa daerah seperti berikut ini. Beberapa perlawanan rakyat Indonesia terjadi di Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Selatan. Perjuangan rakyat Maluku.
tahun 1533 Sultan Ternate menyerukan melawan Portugis, ya. Jadi perlawanan terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Ternate, ya, karena Portugis berkhianat dengan memonopoli rempah-rempah. Jadi menguasai perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dan pada tahun 1570 masih sama, melawan Portugis juga, dipimpin oleh Sultan Babuloh, yang menyebabkan tewasnya Sultan Khairun, ayah dari Sultan Babuloh. Nah, itu adalah perlawanan di Maluku sampai akhirnya pada tahun 1575 Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku. Perjuangan rakyat Sumatera terjadi yang pertama di Aceh, dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin, yaitu perlawanan terhadap bangsa Belanda dengan cara menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Kemudian selain di Aceh, juga ada perlawanan dari Sumatera Utara, ya, yang terhadap Belanda, dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya Belanda ingin menguasai Tapanuli. Selain di Sumatera Utara, perlawanan juga terjadi di Sumatera Barat. Perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Kaum padri adalah kaum ulama, ya, di Sumatera Utara. Jadi adu domba antara kaum adat dan kaum padri. Nah, kemudian ada perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, disebabkan oleh Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Ya, kemudian Belanda berhasil, taktiknya adalah berpura-pura mengajak untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Jadi itu adalah kelicikan dari Belanda. Jadi saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado tahun 1830. Perjuangan yang keempat adalah perjuangan rakyat Bali terhadap bangsa Belanda, dipimpin oleh I Gusti Ketut Jilantik. Peperangan terjadi di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut dengan Perang Puputan Jagaraga, disebabkan oleh Belanda melanggar hukum tawan karang. Hukum tawan karang adalah hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Ya, tadi udah dijelaskan, ya, bahwa dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga karena terjadi sekitar benteng Jagaraga. Waktunya di tahun 1846 sampai dengan 1849. Jadi akhirnya Belanda menguasai benteng Jagaraga. Kemudian perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan dilakukan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari, kemudian disebabkan oleh Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar, memonopoli perdagangan, dan mencampuri urusan kerajaan. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Pelaksanaan, ada aturan tanam paksa, ada kerja rodi. Nah, itu membuat rakyat Indonesia menderita.
Nah, pada abad ke-19 banyak golongan terpelajar yang berupaya melakukan pergerakan nasional, dalam artian kalau tadinya perlawanan hanya dilakukan di daerah-daerah, artinya bersifat kedaerahan, sekarang mulai bersatu ya, kaum-kaum terpelajar membentuk organisasi untuk melawan penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal. Faktor dari dalam Indonesianya sendiri, yang pertama penderitaan rakyat akibat menjajah. Jadi penderitaan ini yang mengakibatkan tokoh-tokoh terpelajar tersebut ingin melakukan sesuatu untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Jadi karena zaman dahulu sebelum penjajah datang, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berjaya. Nah, sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar Indonesia, yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kenapa kemenangan Jepang bisa menginspirasi pergerakan nasional? Karena Jepang sama-sama negara di Asia, kemudian Rusia adalah bangsa Eropa. Jadi membuat tokoh-tokoh ini yakin bahwa Indonesia juga sebagai negara di Asia mampu melawan bangsa Eropa. Nah, kemudian yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ya, jadi nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Jadi negara-negara tetangga juga bangkit ya untuk melawan penjajah. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional dapat dibedakan ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, masa moderat. Simpelnya, ya, periodenya kalau kebangkitan nasional 1900-an, radikal 1920 sampai 27 dan masa moderat 1930-an. Kalau kebangkitan nasional ini adalah babak baru, dalam artian organisasinya ada yang di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, contoh organisasinya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, dan Muhammadiyah. Kemudian kalau masa radikal artinya pergerakan politiknya menggunakan taktik non kooperatif yang keras. Jadi perlawanan radikal, perlawanan keras terhadap penjajah. Ya, contohnya PI, Perhimpunan Indonesia, PKI, dan Partai Nasional Indonesia. Dan di masa moderat ini dengan taktik kooperatif, kebalikannya dengan radikal. Kalau kooperatif ini artinya mengirimkan wakil-wakilnya ya untuk berunding ya melalui jalan perundingan ya. Contohnya adalah Parindra dan Gerindo. Untuk kelanjutan bagaimana perjuangan pergerakan Indonesia melawan penjajah sampai akhirnya merdeka, nanti kita akan lanjut di subtema berikutnya. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.